Ya. Halo Bu Asmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini Bu Nur Aida. Bagaimana kabarnya Ibu Asmi sore hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Hanya ada beberapa masalah yang ingin saya ceritakan sama Ibu Nur Aida. Kalau Ibu Nur Aida punya waktu, Iya. Oh iya ya, oke. Kebetulan sih sore ini saya ada waktu istirahat sedikit, jadi Ibu Asmi mungkin ada yang bisa dibantu? iya Bu, ini saya mau ceritakan masalah saya yang ada di kelas itu. Siswa saya itu, apa namanya ya, saya menghadapi kendala di kelas saat mengajar karena siswa saya itu kurang aktif. Aktif itu hanya di 20 menit pertama saja. Setelah itu mereka gaduh di dalam kelas. Mereka tidak, apa namanya, tidak aktif mengikuti pembelajaran yang saya bawakan Bu, kayak begitu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi, Halo Ibu Nur Aida. Ye, iya Bu Asmi bisa didengar? ye, bisa Bu. Iya, jadi oh begitu masalahnya, Bu Asmi, kalau siswanya itu, di awal-awal pembelajaran dia aktif, antusias, tetapi setelah di menit-menit berikutnya, terlihat gaduh ya begitu? Iya. Iya. Ibu Asmi, Ibu Asmi bisa lihat, siswanya seperti itu memang kira-kira, ada apa? Iya Bu, Sehingga setelah siswanya saya itu lakukan, ya. ya, ya, setelah saya lakukan pengamatan Bu, sepertinya mereka itu begitu karena mereka itu tidak fokus karena tidak tertarik dengan apa yang saya bawakan. Barangkali mereka bosan dengan suasana kelas yang seperti itu, dengan pembelajaran yang begitu-begitu saja kayaknya Bu, sehingga mereka gaduh. Oh, seperti itu ya. Jadi, mungkin, pembelajaran yang Ibu lakukan hanya begitu-begitu saja ya, sehingga siswanya gaduh setelah jam-jam atau menit-menit berikutnya. Apa ya, Bu Asmi, kira-kira dengan, bagaimana Ibu bisa, melihat kalau siswanya Ibu itu, melakukan seperti itu karena, pembelajaran yang Ibu lakukan? Itu saya simpulkan seperti itu Bu, karena setiap saya mengajar, saya menulis di papan tulis itu mereka di belakang itu jalan-jalan. Nah, kemudian Mhm. ketika saya menjelaskan mereka itu tidak fokus, hanya berbicara dengan temannya. Jadi apa yang saya sampaikan mereka itu tidak tertarik, Bu, sama sekali. Hanya Oh, beberapa orang saja sih yang suka belajar, yang tertarik dengan pembelajaran saya, kayak begitu. oke. Jadi, ada beberapa orang ya, ada beberapa orang ini siswanya Ibu, tidak semuanya juga, ya. Hanya ada Ya, beberapa orang saja yang, melakukan ya, tindakan atau kegaduhan seperti itu. Oke, ya. baik. Eee, Apa ya kira-kira, yang membuat, siswa tidak antusias atau sering, melakukan hal seperti itu, Ibu Asmi ini setelah, mengamati, itu ada apa kira-kira? Ya, itu tadi Bu, barangkali mungkin mereka apa namanya? Karena metode pembelajaran saya tidak bervariasi, saya apa namanya? Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya seperti itu sehingga mereka ya begitu tidak antusias mengikuti pembelajaran saya, kayak begitu kayaknya, Bu. Iya, jadi, setelah Ibu Asmi melihat kalau, siswanya seperti itu, kurang termotivasi dalam pembelajaran, kira-kira, Ibu Asmi ini harus melakukan seperti apa? Ya menurut saya sih sepertinya saya harus melakukan apa namanya? Modifikasi strategi
seperti, mencari, apa namanya, literasi tentang, strategi pembelajaran yang cocok dan sesuai untuk murid saya, Bu, kayak begitu. Iya, iya, iya. Tapi, Ibu Asmi ini memang, sebelumnya ya belum pernah melakukan atau, dalam pembelajarannya Ibu itu belum pernah melakukan, seperti tadi yang Ibu bilang kalau mungkin bisa melakukan kayak seperti literasi-literasi, iya. Jadi belum pernah melakukan sekian lama itu kalau hal yang akan Ibu lakukan itu membuat siswanya itu lebih antusias. Kalau sebelumnya sih, saya pernah melakukan metode, tapi saya anggap itu tidak berhasil karena buktinya sampai Mhm. hari ini mereka masih, apa namanya, tidak antusias mengikuti pembelajaran saya. Saya ini baru mencari, literasi terkait dengan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid saya, Bu. Belum ada sih sebelumnya metode yang menurut saya ya berhasil. Jadi, dengan, menerapkan metode itu literasi, Ibu Asmi, apakah hanya dengan itu saja atau Ibu Asmi ini ada, apa ya, trik atau ada langkah-langkah atau metode-metode, yang akan dilakukan oleh Ibu Asmi itu untuk kembali, memotivasi peserta didik atau siswanya Ibu itu untuk, lebih fokus sehingga, mengikuti pembelajarannya itu lebih baik? Iya, kalau yang, sekarang ini sih yang ada di pikiran saya itu, yang pertama yang, apa namanya, saya harus mengetahui dulu sih apa sih kebutuhan murid saya, Iya. kemudian, mencari media yang sesuai untuk murid saya, kemudian barangkali saya harus, mengkolaborasi pembelajaran, antara pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran di, luar ruangan disesuaikan dengan, mata pelajaran yang saya ajarkan. Sepertinya, itu akan lebih menarik, Bu. Iya, iya ya, baik. Ibu Asmi, luar biasa yang akan Ibu lakukan, ke depannya itu terkait dengan untuk meningkatkan motivasi siswanya Ibu ya? Iya. Iya. Jadi, apa namanya, Ibu Asmi ini, kira-kira, Ibu Asmi sudah bisa melihat, memastikan kalau apa nantinya itu, yang akan Ibu lakukan, bisa meningkatkan ya dan mengembalikan motivasi belajar siswa itu. Ya Bu, saya rasa dengan, apa namanya, dengan trik-trik tadi atau, inovasi tadi itu saya rasa itu bisa, apa namanya, meningkatkan motivasi belajar, murid saya ke depannya, Bu. Saya optimis sih sebenarnya, mudah-mudahan. Oke. Oh, jadi Ibu Asmi ini yakin kalau dengan apa yang nantinya, yang Ibu lakukan itu bisa, merubah, tingkah laku atau tindakan-tindakan siswa yang tidak sesuai ya, dan bisa, motivasi belajarnya itu, meningkat lagi kembali. Oke, Ya, Bu Asmi luar biasa sekali, sudah bisa menemukan, apa solusi-solusi dari, permasalahan Ibu Asmi itu sendiri. Baik, dalam, melaksanakan, rencana dan kegiatan-kegiatan nantinya itu tentunya, eee komitmen apa yang membuat Ibu bisa melakukan seperti itu? iya, untuk, melaksanakan, kegiatan saya, jadi kegiatan ini, tentunya, penuh dengan perencanaan Ibu ya, Ibu Nur Aida. Yang pertama saya lakukan Mhm, itu adalah, menyiapkan, memetakan dulu kebutuhan murid, setelah itu menyusun, apa, perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian menentukan strategi pembelajaran apa yang akan saya gunakan, media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian, berbicara dengan kepala sekolah mengenai kebutuhan apa yang akan, saya butuhkan nanti kelak di sekolah. Kemudian untuk penerapannya ini Bu, saya akan melakukannya tidak hanya, apa namanya, dalam jangka waktu, seminggu kemudian sudah, tapi ini harus dilakukan secara, konsisten. Konsisten iya, itu maksudnya, tidak ada jeda, jadi selalu melakukan perubahan-perubahan supaya ada, apa namanya, supaya jelas, oh ternyata sudah ada perubahan yang, terjadi pada murid saya, kayak begitu iya. Bu.
Jadi di situ juga Ibu Asmi bisa melihat, bisa mengukur kalau siswanya itu dengan apa yang Ibu Asmi terapkan dalam pembelajarannya itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa, terutama kembali fokus siswanya itu dalam pembelajaran. Oke. Iya. Kira-kira Ibu Asmi untuk melakukan hal ini, kapan kira-kira Ibu Asmi melakukannya? Ya, untuk melakukan hal ini dukungan yang saya butuhkan ya Bu ya. Iya, termasuk dukungan yang dibutuhkan oleh Ibu Asmi dari siapa saja tentunya. Oh iya. Kalau dukungan sih dukungan moral tentunya dari teman-teman dan kepala sekolah. Kemudian dari sekolah itu saya mengharapkan diberikan sarana yang apa namanya yang saya butuhkan. Kemudian untuk rekan sejawat saya berharap dia bisa menjadi apa namanya supervisor saya apa namanya itu yang mensupervisi Iya, saya dalam pembelajaran supaya bisa memberikan umpan balik yang memberikan masukan untuk saya. Dan tentunya untuk kepala sekolah ya bisa memberikan apa namanya masukan-masukan yang bisa mengembangkan kompetensi saya seperti itu, Bu. iya, baik, iya. Tentunya ya Bu Asmi ya, karena Ya, keberhasilannya kita itu dalam menjalankan pembelajaran itu pasti ada ya kita butuhkan dukungan terutama dari kepala sekolah tentang pengadaan fasilitas-fasilitas karena keberhasilan itu tergantung juga dari fasilitas apa yang bisa kita gunakan di sekolah itu. iya Ya, betul baik. sekali. Luar biasa Ibu Asmi. Saya yakin kok kalau apa namanya Ibu bisa itu mengatasi dan bisa keluar dari apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran Ibu sehari-hari di sekolah ya. Ibu Asmi ya, tetap semangat. Iya. Iya, terima kasih Bu Nuraida atas waktunya. Baik, Ibu Asmi, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan bincang-bincang sejauh ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa lega setelah melakukan perbincangan dengan Ibu Nur Aida. Saya merasa bahwa, oh ternyata saya apa namanya menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih untuk Oke. menuntun saya sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk saya terapkan di dalam kelas. Terima kasih, Bu Nur Aida. Wah, terima kasih juga saya bisa berbagi kok sama teman yang bisa, memberikan solusi, memberikan gambaran, saya juga senang. Iya, terima kasih juga. Iya, Oke, Bu Asmi, kita lihat nanti ya bagaimana kelanjutannya. Semoga apa yang, perbincangan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat, baik itu untuk saya dan Ibu Asmiati ya. Baik Ibu iya, Asmi, mungkin sama-sama. sampai di sini Iya, Ibu iya. bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmi, saya stop, Midi. Iya.